religius, tapi mengajak saya kepada kebencian-kebencian, mengajak saya kepada permusuhan-permusuhan, mengajak saya kepada ya begitulah. Nah, di sinilah menjadi penting bagaimana kita mendefinisikan Islam. Kita masih mau pakai definisi masyarakat? Ya berarti mutu definisi itu sesuai mutu masyarakat itu. Akan lebih baik kalau kita mendefinisikan agama itu ya melalui mekanisme agama. Misalnya melalui para ahli tafsir. Para ahli tafsir itu mendefinisikan Islam itu apa? Gitu kan? Kalau ada ayat orang yang sudah beriman disuruh masuk Islam, apa maksud definisi Islam di situ? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan. Apa ya? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam. Orang sudah beriman suruh masuk ke dalam Islam. Gitu. Itu kalau pakai pemikiran kita ya begitu. Jadi Islam itu terus gimana Islam ya? Apa sih definisi Islam itu? Nah, itu masalahnya. Kalau Islam itu didefinisikan misalnya ya menggunakan siapapun dia yang dia berserah diri kepada Tuhan, maka dia Muslim. Nah, kalau definisinya itu surga hanya terkait dengan itu. Karena surga itu adanya pada keberserah dirian kepada Allah. Hanya di situ, tidak ada di luar situ surga. Tapi kalau Islam dimaknakan nama komunitas, nama bendera, apalagi di situ sudah ada bentuk egoisme, sehingga ada egoisme agama, egoisme madhab, egoisme kelompok, egoisme komunitas. Surga hanya milik itu, bukan, tidak sama sekali. Ya, surga itu bukan milik komunitas. Surga itu bukan milik madhab-madhab. Surga itu bukan milik agama-agama. Tapi surga itu milik orang yang berserah diri kepada Tuhan. Mau namanya muslim, mau namanya ulama, mau namanya ustadz, mau namanya apa, kalau tidak berserah diri kepada Tuhan, ya bukan muslim. Ya, muslim identitasnya, ya. Tapi substansi kemuslimannya bukan. Karena muslim itu orang yang taslim kepada Tuhan, orang yang berserah diri kepada Tuhan, orang yang berada di dalam la ilaha illallah, orang yang ada dalam kehidupan bertauhid, orang yang semua hidupnya didominasi oleh Tuhan, orang yang keinginannya didominasi oleh Tuhan, orang yang dan seterusnya. Itu muslim. Substansi kemusliman. Nah, kalau surga itu hanya milik orang muslim, tapi muslim dimaknakan sebagai nama identitas, nama kelompok, nama madhab, nama agama. Sekedar nama, bukan deh. Karena kalau sekedar nama tapi substansi dari kemusliman itu tidak ada, ya hanya nama doang. Itu yang akhirnya justru mengkotori kesucian tauhid, ya. Menggunakan nama Tuhan tapi untuk kekerasan, menggunakan nama kebesaran Tuhan tapi untuk kebencian, menggunakan nama Tuhan tapi untuk permusuhan. Ya, kasihan deh itu. Justru itu mengotori kesucian nama yang dipakai itu. Ya, menggunakan Allahu Akbar untuk permusuhan, menggunakan Allahu Akbar untuk kekerasan, menggunakan Allahu Akbar untuk arogansi, menggunakan Allahu Akbar untuk memaksakan kehendak. Ya tidak bisa lah. Iman-iman Allahu Akbarnya itu. Ya seperti itulah. Jadi kita perlu bedakan antara substansi dan identitas. Kalau identitas tidak menjamin apa-apa, kalau substansi disitulah adanya. Ya, kalau surga itu hanya milik orang muslim,
dalam makna substansi ya. Tapi kalau surga itu hanya milik orang Islam dalam makna identitas, no, nonsense. Tapi saya dari kecil diajari begitu, Mas. Ya saya nggak mau deh kalau hanya sekedar agama urfi tadi, agama lingkungan, agama yang harus rasional, ilmiah, argumentatif, ya harus begitu. Ya kalau hanya gitu-gitu nemu aja namanya ya kita akhirnya akan ketemu pada akibat-akibat tertentunya. Kayaknya gitu deh Mas Doni ya. Surga hanya milik orang Islam. Saya menjawabnya iya, tapi hati-hati mendefinisikan kata Islam di situ. Nah, karena Islam di situ substansinya itu adalah ketasliman, kepasrahan, ketundukan diri kepada Tuhan. Itulah yang saya pahami substansi dari Islam. Kalau sekedar nama Islam tapi dia berserahnya bukan kepada Tuhan, tapi dia didominasi oleh egoisme kelompoknya, egoisme agamanya, egoisme madhabnya, enggak deh. Tapi kalau siapapun yang berserah diri kepada Tuhan, maka dia Islam secara substansi. Nah, surga milik dia, yes. Itu aja bro. Iya sih wo. Yui. Bentar, ini ada Jack Plam-Plam sih wo, katanya salam untuk si wo. Oh ya. Ya, iya kan tadi Jack Plam. Kabarnya Jack Plam-Plam. Api katanya si wo. Sate itu katanya. Bentar itu sate. Well, itu dia kita masih punya waktu. Sudah habis sih wo, sesi ini sih wo ya. Sudah habis ternyata. Jadi kita ketemu lagi di sesi berikutnya sih wo, sesi kedua. Istirahat dulu ya sih wo ya. Oke, monggo sih wo. Assalamualaikum. Well, itu dia, kita lanjut lagi nanti di sesi berikutnya. Dan saya akan coba pilihkan beberapa SMS yang masuk ya. SMS dan juga mungkin satu penelpon. 3 SMS, 1 penelpon. Baik, sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. You're entering the slow zone. You are entering the slow zone. Live FM. Listen live anytime, anywhere. You can enjoy 24 hours streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online. MNC Tower lantai 3 Suite 305 Jalan Kebun Sirih nomor 17 sampai 19 Jakarta. Telepon 021-2355-0235. Fax 021-391-7700. Central Online, the most reliable internet. 105.8 Light FM and Sony Music proudly present Triple CD Best Slow Hits. You can get 49 best slow hits from the 80s, 90s, and today. CD Best Slow Hits. Triple CD Best Slow Hits brought to you by Sony Music and 105.8 Light FM, the best slow hit station. Available now in stores. You're entering the slow zone. You are entering the slow zone. Live FM. Listen live anytime, anywhere. You can enjoy 24 hours streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online. MNC Tower lantai 3 Suite 305 Jalan Kebun Sirih nomor 17 sampai 19 Jakarta. Telepon 021-2355-0235. Fax 021-391-7700. Central Online, the most reliable internet. Exclusively broadcasting from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. This is the Colors of Life for 2012. Hi
Light audience, this is Jill Magenta, and I hope I'll be better next year in 2012, and the same goes for you. Happy New Year! Hi Light audience, I am Jen Fuchsia. Happy New Year for you all. Semoga rezeki, kesehatan, dan juga kasih sayang kita kepada keluarga semakin kuat lagi. Halo, saya Bayu Adi Saputra dari marketing. Harapan 2012, semoga punya mobil. Hello Light audience, saya Cindy Purple. Selamat tahun baru. Mudah-mudahan semua resolusi Anda terlaksana. Dunia semakin ramah kepada kita. Bahagia dan sukses selalu. Wah. Halo Line Audience, di sini Christopher Red. Mudah-mudahan di tahun 2012 ini impian saya yang besar dan mulia untuk bisa bangun pagi jadi kenyataan. Kita lihat saja nanti bisa atau enggak. Doain ya. Exactly. Halo Light audience, Cathy White di sini. Happy New Year. Hola Line Audience, Happy New Year. Monty Black dan juga The Colors of Light dan juga semuanya di sini berharap semoga 2012 ini lebih baik lagi untuk kita semua. Apa lagi ya? Asa fighting, asa. Now it's time for you, boss. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Aryo Wisnutomo, Direktur Radio Ramaku Group, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, kesetiaan, dan kerjasamanya selama ini. Harapan saya adalah bisa selalu memberikan kontribusi terbaik bagi Light Audience dan tetap bisa meningkatkan kerjasama di tahun-tahun berikutnya. Semoga Allah selalu menyertai kita. Selamat tahun baru 2012. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Well, Light Audience, sesi kedua kita masuki dan ya saya akan coba bacakan SMS 2 mungkin SMS dan 1 telepon. Tapi sebelumnya saya juga terima telepon dulu. Silakan 021398350905. Siwo, kita terima telepon pertama ya Siwo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Jafar, Mas Ben. Mas Jafar di Parung Serap. Parung Serap itu daerah Ciledug ya, betul? Betul sekali, yang Mas pertigaan Ben. Pondok Kacang ya? Betul. Mantap. Ya, Mas Fajar silakan. Mas Jafar. Mas Jafar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, mohon diseringkan tadi ayat yang Siwo bacakan tuh Siwo. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu fis silmi kafah. Udhulu ya. Itu Siwo ya. Terus? Ya itu aja Siwo, tolong diseringkan. Tafsirnya saya nggak berani. Hah? Jangan tanya tentang ayat, saya bukan ahli tafsir. Enggak, maksud saya gini Siwo. Menurut pemahaman Siwo aja yang pernah Siwo pelajari. Yo. Oke, baik. Terima kasih Siwo. Mas Jafar, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tetangga Mas Jafar ini Siwo. Tetangga-tetangganya maksudnya. Baik, dari SMS ini ada siapa ini? 2-3 SMS mungkin ya. Ini dari Maula di Bekasi. Assalamualaikum Siwo. Dari? Maula di Bekasi. Maula? Ya, Maulana. Salah ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Apa pengertian Al-Quranul Karim dan untuk apa Allah menciptakannya? Al-Quran Karim. Untuk apa? Untuk apa Allah menciptakannya? Ini dari Andi di Lebak Bulus. Assalamualaikum Pak Siwo. Waalaikumsalam. Bagaimana memahami Tuhan adalah cahaya? Bagaimana memahami Tuhan adalah cahaya. Yang terakhir mungkin satu lagi Siwo ya. Ya. Dari Mirna di Subang. Dari? Mirna di Subang. Mirna. Mir. Mirna, M-I-R, Mirna. Oke, Subang, Jawa Barat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Mereka yang memasrahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan memiliki tanggung jawab khusus kepada mereka. Karena sebenarnya apapun bentuk energi yang bekerja di dalam alam universal ataupun di alam material, semuanya itu berada di bawah kekuasaan Tuhan atau kekuasaannya. Oleh karena itu mereka yang menikmati kekuatan tertinggi
Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendapatkan sukses lahir dan batin bagi mereka yang berbakti kepada Tuhannya. Nah, ini mungkin satu ungkapan aja sih, ya. Mungkin Siwo bisa. Pertanyaannya nggak ada. Mungkin saya coba tambahkan. Ini satu pengirim SMS pertama itu Juni di Karawang. Dari Juni di Karawang. Juni di Cikarang. Kurang jelas. Dari Juni sih, ada sepeda motor banter lewat. Sepeda motornya banter ya. Apa tadi? Juni di Cikarang. Ini. Juni. Ya, Juni. Nah, di Cikarang. Siwo, saya mau bertanya, apakah benar seorang yang sudah mu'alaf kira-kira 6 bulan? Saya kira kalau 6 bulan bukan mu'alaf ya Siwo, ya, udah menjadi seorang muslim ya, atau muslimah. Apakah benar yang sudah mu'alaf kira-kira 6 bulan tapi belum disahkan di masjid atau belum disahkan oleh Pak Ustadz? Belum disahkan? Disahkan di masjid atau belum disahkan oleh Pak Ustadz. Semua doa-doanya, pikiran, zikir-zikirnya, puasanya dan sodakohnya orang tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dijelaskan sih. Apa tadi? Jadi belum disahkan oleh Pak Ustadz atau di masjid. Ya, dan semua doa-doanya, zikir-zikirnya, puasanya dan sodakohnya, semua doa, puasa, sodakoh tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diterima. Menurut Siwo seperti apa atau bagaimana? Mohon disaringkan. Monggo Siwo, aku tak nyate dulu ya Siwo ya. Ya, aku ada teman sekarang mau nyate dulu ya Siwo. Sama Maula ya? Iya. Maula di situ ya? Enggak. Jadi tahun baru pulang enggak gitu? Tahun baru pulang enggak? Enggak, artinya Siwo betah di sini. Lembur terus ya? Kenapa? Lembur terus. Oh iya. Nyari uang ya? Kenapa? Lembur terus nyari uang. Iya, nyari uang udah banyak sih, udah seember uang itu. Monggo Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimulai dari Mas Ja'far di Ciledug. Mohon tadi disaringkan, menurut Siwo apa yang dipahami terkait dengan ayat tadi? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Karena yang ditanyakan ayat itu yang lebih praktis, lebih simpel, lebih efektif, strategis, efisien, ya langsung saja buka kitab tafsir. Itu. Kalau mau bertele-tele, terjebak-jebak, ya tafsiri aja sendiri. Tapi masih terjebak-jebak, terbias oleh subjektivitasnya sendiri. Saya masih ingat beberapa hal waktu saya mengkaji tafsir terkait dengan ayat itu. Globalnya aja ya, Mas Ja'far. Begini, itu ditujukan kepada orang-orang mukmin. Nah, orang mukmin kan juga grade-nya itu tidak terbatas, saking banyaknya maksudnya. Tapi semua grade di dalam mukmin itu baik. Jadi orang mukmin itu pasti dia baik. Kalau tidak baik ya bukan mukmin pasti. Nah, mukmin itu bertingkat-tingkat, ada tingkat pertama, ada tingkat dan seterusnya. Kalau orang mukmin dia ingin meningkatkan kemukminannya, nah di situ sepanjang yang saya pahami, yang masih saya ingat ya dari pelajaran tafsir terkait dengan itu adalah ya masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya, maksudnya secara kafah gimana? Kafah itu total, kafah itu menyeluruh, kafah itu holistik, kafah itu keutuhannya gitulah. Nah, saya sedikit punya cerita tentang kafah. Saya pernah dilingkupi dengan didoktrin dengan istilah kafah itu sampai bertubi-tubi. Cuma setelah proses berikutnya itu ya saya mempertanyakan kepada diri saya sendiri, loh kafah kok gitu ya. Jadi yang dikaitkan dengan kafah itu hanya hal-hal yang kecil-kecil. Misalnya makan pakai 3 jari. Oh, kita kan harus kafah gitu kan. Makan pakai 3 jari. Kita kan harus kafah. Jadi pakai celana panjang itu nggak boleh sampai melampaui mata kaki misalnya. Oh, kita kan harus kafah. Jadi kafah tapi
sesuatu yang sangat luar biasa setelah saya pelajari berikutnya, tapi pernah hanya dihubungkan kepada hal-hal yang kecil-kecil yang ya maksudnya mungkin baik ya, cuma tidak proporsional deh. Kafah itu yang saya tahu dikaitkan dengan hal-hal yang sangat primer. Hal yang sangat primer. Apakah kemusliman dalam hal-hal primer? Yang pasti adalah tentang tauhid. Ya, yang pasti adalah tentang tauhid. Apakah orang beriman belum bertauhid? Oh, pasti sudah. Cuma grade-nya saja yang bisa dinaikkan. Nah, dia beriman, tapi dia masih punya imajinasi tentang Tuhan misalnya ya. Seseorang itu bertauhid, tetapi masih dibatasi oleh dirinya yang masih ada Tuhan imajiner dalam dirinya. Nah, kalau diteruskan itu pelajaran tauhid, maka imajinasi tentang Tuhan itu menjadi tidak ada. Karena pada saat kita memahami Tuhan dan di sana ada imajinasi yang terbentuk bahwa Tuhan itu begini dan begitu, maka itu pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah bisa dibatasi dengan imajinasi, tidak pernah bisa dibatasi dengan produk rasional, tidak bisa dibatasi dengan apapun. Ya, itulah maka perlu ditingkatkan pada nilai tauhid yang lebih tinggi. Itulah misalnya. Jadi kalau Islam secara kafah itu hubungannya kepada yang primer deh, bukan kepada yang kecil-kecil tadi, makan 3 jari misalnya. Saya dulu pernah loh makan soto itu di warung, makan bakso pakai 3 jari. Ya karena nyunah, itu istilahnya waktu itu, nyunah. Ya tapi ya begitulah. Zaman dulu sih. Kalau sekarang ya lah mau pakai cendok lah, mau pakai apa, enggak terlalu urgen gitu ya. Mau makan pakai 3 jari ya boleh lah. Boleh, tergantung yang dimakan. Kalau yang dimakan tuh kurma ya memang lebih enak pakai 3 jari toh. 5 jari kebanyakan, 2 jari bisa, tapi enaknya 3 jari. Pakai cendok ya ya makan durian misalnya pakai cendok ya, yang enak kalau makan durian ya 5 jari ya. Ya begitulah kira-kira. Ya, saya pernah mengalami fase-fase terkait dengan kafah, tapi seperti itu, hanya dikaitkan kepada hal-hal yang tidak proporsional untuk disebut sebagai kafah. Nah, dalam sistem tauhid, jadi kalau kita ingin muslim yang kafah, tentu masalah primer ini sangat tidak bisa ditinggalkan, yaitu mempertinggi mutu tauhid. Pasti deh, karena semua kepasrahan kepada Tuhan, semua bentuk ketasliman itu berangkat dari situ. Itu satu contoh yang sifatnya global. Kemudian ada sistem hierarki kepemimpinan. Nah, itu yang masih jarang kayaknya kita temukan di informasinya di masyarakat. Ya kecuali masyarakat tertentu sih. Sistem hierarki kepemimpinan spiritual. Ya. Kalau ditanya pemimpin Anda siapa? Misalnya begitu ya. Ya kalau sebagai warga negara Indonesia kan jelas, pemimpin Anda siapa? Ya Pak SBY gitu kan. Sebagai warga Muslim, siapa pemimpin Anda? Nah tuh, yo, karena itu masalah prinsipal itu. Kalau di jawab begini, ya pemimpin saya Rasulullah misalnya gitu. Sekarang ilustrasinya begini, Anda warga negara Indonesia ya, pemimpinnya siapa? Pak Karno. Ayo, relevan nggak? Ya seperti itu. Mas, apa tadi? Mas Jafar,
Dua itu saja ya. Jadi tentang tauhid dan sistem kepemimpinan yang tauhidi. Itu deh. Kayaknya itu hal yang cukup primer yang dikaitkan dengan Islam yang kafah. Itu ya paling tidak itu yang masih saya ingat. Yang lain-lain mungkin bisa lewat HPFM. Berikutnya dari Mas Maulana di Bekasi. Apa tadi ya? Apakah Al-Quranul Karim itu dan untuk apa? Al-Quran aja ya. Kalau Karim nanti pembahasannya ada tersendiri. Ada disebut dengan Al-Quranul Karim, ada disebut Al-Quranul Azim, dan lain-lain. Al-Quran saja ya. Al-Quran yang setahu saya itu adalah keseluruhan dari wahyu-wahyu Tuhan yang terkait dengan kerasulan Muhammad. Seluruh keutuhannya namanya Al-Quran. Ilustrasinya begini. Al-Quran itu di dalamnya ada surat-surat. Di dalam surat-surat itu ada ayat-ayat. Di dalam ayat-ayat itu ada kalimat-kalimat. Di dalam kalimat itu ada huruf-huruf. Nah, kalau Al-Quran itu keseluruhannya. Jadi ya semua huruf, semua ayat, semua surat yang terkait di situ dari surat 1 sampai surat 114 itu seluruhnya keutuhannya, tapi bukan tulisannya ya. Termasuk tulisannya, tapi bukan hanya tulisannya. Kalau yang dimaksud tulisannya itu namanya mushaf ya, bukan Al-Quran tapi mushaf Al-Quran. Kalau yang berbentuk buku itu ditulis di atas kertas itu namanya mushaf Al-Quran. Apakah Al-Quran? Bukan. Al-Quran adalah ilmu spiritual tingkat tinggi yang disebut ilmu hudur, di atas ilmu hudur yang lain. Dia tingkatnya adalah tingkat firman, tingkat wahyu, tingkat kalam. Nah, jadi itu sesuatu yang sangat spiritual, maknawiyah. Nah, Al-Quran adalah keutuhan dari makna-makna hakiki dari keseluruhan wahyu Tuhan itu yang terkait dengan kerasulan Muhammad. Ya, itulah Al-Quran. Yang pertama mungkin yang perlu kita bedakan, Al-Quran itu sesuatu yang sangat spiritual, bukan sesuatu yang empiris. Dia adalah ilmu hudur, ilmu spiritual, bukan ilmu rasional. Meskipun tentu mencakup kaidah-kaidah rasional, ilmiah, saintifik, dan sebagainya. Tapi tingkatannya bukan tingkat ilmu sains, bukan. Tingkatannya itu ilmu-ilmu rasional, tidak. Itu tingkatan adalah tingkatan wahyu, tingkatan ilmu yang sangat tinggi. Ilmu-ilmu hudur, ilmu-ilmu spiritual yang sangat tinggi. Apakah bertentangan dengan rasional? Tidak. Mencakup, iya. Nah, jadi tentu ilmu yang sangat tinggi itu mencakup ilmu yang di bawahnya, yang lebih rendah. Ilmu rasional, ilmu filsafat itu tercakup semua di situ. Ya, kita bedakan. Kalau mushaf Al-Quran itu loh, tulisan tentang ayat-ayat yang ada di kertas, ditulis pakai tinta, kemudian dikodifikasi menjadi satu buku yang sering disebut dengan kitab Al-Quran itu namanya mushaf. Apakah Al-Quran? Bukan. Itu adalah simbol-simbol Al-Quran, ya. Itu adalah pintu masuk, kita bisa menyelami makna-makna melalui pintu itu, ya. Tapi apakah itu Al-Quran? Bukan. Al-Quran itu yang sering diistilahkan adanya di Lauhil Mahfudz, misalnya seperti itu. Nah, Lauhil Mahfudz itu apa? Itu ada pembahasan tersendirinya. Tapi di sini mungkin yang perlu kita bedakan, mushaf Al-Quran itu bukan Al-Quran. Mushaf Al-Quran adalah simbol-simbol Al-Quran, ya. Mushaf Al-Quran adalah pintu masuk untuk menyelami makna-makna pada ilmu yang dikandung di dalamnya, ya. Tapi mushaf Al-Quran bukan Al-Quran. Mushaf Al-Quran bisa rusak, bisa ditipu, bisa bisa dirubah,
bisa dipalsu, tapi Al-Quran tidak akan pernah bisa. Mushaf Al-Quran itu bisa dibuang, bisa dibakar, bisa di macam-macam, iya bisa. Tapi Al-Quran tidak bisa. Ya, itu aja deh. Untuk apa itu? Ya namanya wahyu untuk apa ya? Ya untuk petunjuk, pemandu, rahmat, taufik, hidayah, inayah, dan lain-lain. Lebih lagi dari itu untuk manusia, agar manusia bisa menyempurnakan diri. Cukup Mas Maulana. Kemudian berikutnya Mas Amdi, siapa deh, lupa, di Lebak Bulus. Bagaimana memahami Tuhan itu cahaya? Wah, teknologi yang paling tinggi itu terkait dengan teknologi cahaya. Ilmu sains yang tertinggi itu adalah ilmu tentang cahaya. Tetapi istilah ilmu cahaya itu menurut saya tidak proporsional. Itu baru ilmu tentang sinar. Ada sinar laser, sinar ultraviolet, ada sinar X, sinar alpha, beta, gamma, dan seterusnya. Itu baru sinar, bukan cahaya. Sinar itu akibat dari cahaya. Sementara cahaya itu sendiri belum, sepanjang yang saya tahu ya, belum pernah bisa tersentuh dari scientific. Apakah cahaya itu? Nah, saya pernah mempelajari definisi tentang cahaya. Cahaya adalah sesuatu yang menerangi dan tidak butuh penerang. Itulah cahaya. Jadi dia terang dengan sendirinya, dia tidak butuh penerang. Ya itu saja yang bisa saya pahami tentang cahaya. Dan Tuhan kadang itu dihubungkan dengan simbol itu, cahaya, an-nur, ya. Kemudian ada yang dihubungkan juga dengan cahaya yang ada dalam diri kita, namanya nurani. Nurani itu cahaya, bukan sinar, itu cahaya. Jadi cahaya itu sangat spiritual, bukan hal-hal yang keterkaitannya dengan rasionalisme empiristik, tidak. Kalau sinar bisa deh rasional, empiristik, dan bisa digapai dengan ilmu-ilmu astronomi misalnya, bisa iya. Ilmu-ilmu yang sering disebut dengan ilmu cahaya, padahal itu baru ilmu sinar. Jadi untuk memahami cahaya, kita harus melihatnya dengan mata hati. Tidak bisa hanya dengan mata rasional, tidak bisa dengan kepala. Kepala paling bisa itu menyentuh tentang sinar, bukan tentang cahaya. Ilmu cahaya adalah ilmu yang manakala itu terkuak pada dunia manusia, maka saya tidak bisa bayangkan deh bagaimana dahsyatnya gitu ya. Baru ilmu tentang sinar itu sudah luar biasa. Kalau ilmu tentang cahaya, wow. Itu kira-kira sedikit tentang pemahaman apakah cahaya itu. Ya. Dan yang bisa dikaitkan dengan cahaya itu dua deh. Tuhan dan nurani. Tuhan juga sering disebut An-Nur. Nanti Al-Quran itu juga sering disebut dengan An-Nur. Kemudian kita juga punya sesuatu dalam diri kita yang disebut juga An-Nur, namanya nurani. Ya, gitu deh kira-kira. Kita lanjut, waktunya makin sempit. Mana tadi? Mbak Mirna di Subang, tapi beliau tadi hanya berkomentar, memberikan satu statement, jadi tidak ada pertanyaannya. Dan terkait terakhir, Mas atau Mbak Juni di Cikarang, benarkah mu'alaf yang dia sudah mengalami kemu'alafannya 6 bulan
tapi belum disahkan oleh ustadz atau apalah itu, maka semua doa, puasa, sedekah dan lain-lain tidak diterima oleh Allah. Ya, ini ada memang orang yang disebut masuk Islam itu harus bersyahadat, disaksikan oleh ustadz atau sesepuh masyarakat, bahkan kadang ada upacaranya di masjid misalnya gitu ya. Tapi saya sepanjang yang yang saya pahami, substansinya tidak ada di situ. Nah, seseorang itu bersyahadat, ya kan, pintu gerbang orang mau masuk Islam itu kan syahadat. Syahadat itu memang secara redaksional itu kan berbentuk dua kalimat. Yang disebut dengan dua kalimat syahadat. Tapi itu kan kalimat, simbolnya. Jadi kalau secara sosial ya memang begitu, secara sosial. Jadi masuk Islam secara sosial itu dia mengucapkan syahadat di depan orang yang relevan lah, agar secara sosial itu dia diketahui bahwa dia secara identitas itu menjadi warga Muslim. Tapi substansinya tidak ada di situ, karena syahadat itu penyaksian. Penyaksian itu adalah bentuk penglihatan, bukan ucapan. Jadi asyhadu itu saya bersaksi, tidak harus diucapkan kalimatnya, karena bersaksi itu menggunakan mata, bukan menggunakan bibir. Nah, yang mau disaksikan apa? Yang disaksikan adalah kerasulan Muhammad dan ketuhanan Allah. Semuanya adalah bentuk-bentuk spiritual. Yang dimaksud kesaksian kepada kerasulan Muhammad itu bukan fisik Muhammadnya, orang Muhammadnya bukan, tapi pangkat spiritualnya yang itu kerasulannya. Jadi nggak bisa disaksikan dengan mata, nggak bisa. Secara global dengan rasional bisa, ya, secara global. Tapi secara detail juga nggak bisa. Nah, bersyahadat itu berarti bersaksi. Bersaksi itu bukan disaksikan, beda ya. Jadi bersaksi meskipun dia sendiri di dalam kamar, gelap sekali, tidak ada orang, ya namanya menyaksikan, ya menyaksikan. Dia bersaksi. Setelah dia menyaksikan, maka dia mempunyai kesaksiannya, dia bersaksi. Saya bersaksi bahwa beda dengan saya disaksikan. Nah, kalau bersyahadat di depan ustadz itu namanya disaksikan, bukan bersaksi, bukan penyaksian. Jadi substansinya orang bisa masuk Islam tanpa harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukan itu, substansinya adalah dia menyaksikan ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad, kemudian dia masuk ke dalamnya. Itu mau dia mengucapkan kalimat atau tidak, itu hanya bentuk-bentuk yang sifatnya sifatnya ritual saja, sifatnya formalitas, ya. Tapi bukan di situ intinya. Bersyahadat itu masalah penyaksian diri. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad itu utusan Allah. Itu saya bersaksi, bukan saya disaksikan oleh ustadz, bukan. Saya disaksikan oleh tokoh masyarakat, bukan. Saya bersaksi, bukan disaksikan. Ya, tapi ya begitu. Kayaknya ada satu tradisi baru, kalau orang masuk Islam harus disaksikan oleh ustadz. Ya enggak lah. Ya. Jadi orang itu masuk Islam itu tidak harus disaksikan oleh siapa-siapa, tapi dia yang harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad itu utusan Allah. Jadi kewajibannya itu bukan kok disaksikan, tetapi menyaksikan. Asyhadu itu aku bersaksi. Gitu deh kira-kira. Jadi lucu kalau ada seperti itu bagi saya sih.
lucu bagi saya bisa salah ya. Ya elo gitu. Kalau orang mu'alaf belum disaksikan, belum disahkan oleh ustadz, lo. Memang masuk Islam itu harus ada pengesahan apa? Enggak kok. Orang mau Islam mau masuk Islam saja. Diam-diam tanpa kalimat bisa banget. Tanpa mengucapkan kalimat syahadat, iya. Tapi pasti kalau dia masuk Islam, dia pasti kan mengucapkan itu dalam hatinya minimal. Orang kalau bersaksi, ya otomatis kan ada kalimat yang tidak dengan huruf. Ada kalimat dalam pikirannya, ada kalimat dalam hatinya, meskipun tidak berbentuk huruf. Ya begitulah. Jadi ya itu baik, diadakan seperti itu baik. Orang masuk Islam, kemudian diumumkan di masjid, disaksikan oleh para sesepuh, baik. Ya. Tapi kalau kemudian menjebak, Islam harus seperti itu. Kalau tidak begitu maka dia tidak bisa disebut sebagai Muslim. Dan dia, waduh, wah itu sudah overlapping itu menurut saya. Karena substansi kemusliman orang itu tidak di depan manusia, tapi di depan Tuhan dan di depan Rasul. Ya, wah nanti malaikat mau mencatat puasanya, sedekahnya, ini harus menunggu disahkan ustadz dulu nanti. Ya enggak deh. Jadi sepanjang yang saya tahu, siapapun masuk Islam tidak harus pakai formalitas seperti itu. Bukan berarti tidak boleh. Tapi kalau kemudian overlapping, ya lebih baik jangan. Apalagi kalau nanti belum apa-apa baru masuk Islam, ini nanti sudah riaknya mulai agar dinilai orang, agar harganya di masyarakat itu naik. Ya tapi itu masalah personal sih. Intinya bahwa masuk Islam dan tidaknya itu masalah substansi. Dan substansi itu ada pada kepribadiannya dan ada pada bentuk penyaksiannya, bukan pada ucapan, kalimat atau disaksikan oleh orang lain. Ya, itu keterkaitan dengan seseorang yang bersaksi, bukan harus disaksikan. Beda loh, bersaksi sama disaksikan itu beda. Ya, kalau tadi acara di masjid dan sebagainya itu kan untuk disaksikan, tidak. Orang masuk Islam itu bersaksi, bukan disaksikan. Gitu deh. Jadi orang mau masuk Islam di tengah hutan sendirian bisa, tidak ada masalah. Ya, atau di tengah masyarakat rame, di tengah keluarga dia masuk Islam diam-diam sendirian bisa banget. Karena tidak tergantung kepada bentuk-bentuk empirisme. Masuk Islam itu sesuatu bentuk penyaksian dan bentuknya adalah keyakinan. Ya begitulah. Jadi ya, masuk Islam sendiri di tengah padang pasir, tidak ada yang menyaksikan dia, ya tetap saja dia masuk Islam. Ya, soal diterima dan tidak amalnya, ya itu kan tergantung pada validatornya. Kalau validatornya memenuhi syarat, ya setiap kebaikan pasti diterima oleh yang maha baik. Tapi kan ada juga kalimat kan, mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah. Mana ada amal baik tidak diterima? Kalau amal baik ya pasti diterima dong. Ya, tapi ya begitulah bahasa masyarakat kadang-kadang menjebak kita kalau kita nggak hati-hati. Terus, Amit ya. Ya, Siwo, terima kasih banyak. Kita ketemu semua, teman-teman semua terima kasih. Mohon maaf, semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan. Siwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siwo, kita ketemu lagi tahun depan Siwo ya. Oke, baik. Tuh kata Jack pelan-pelan tahun depan ketemu lagi. Oke, terima kasih Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya baik, Light Audience, terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan insya Allah minggu depan di tahun yang baru kita akan kembali sharing bersama Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Well, Light Audience, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa pendidikan tiada banyak membawa pengaruh positif jika tidak didasari dengan pendidikan keimanan dan ketakwaan. Saya Sam Onyx dan produser Jack pelan-pelan mohon diri, kita ketemu lagi dalam Light at Night.